Saudara-saudari, saya Romo Heri Setiawan SC, saat ini mengajar di program studi sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah Utusan menampilkan rubrik sejarah gereja. Dalam beberapa edisi ini, saya menulis mengenai perjumpaan orang-orang Kristen dengan umat Islam di Timur Tengah, khususnya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Masa Kekhalifahan Abbasiyah disebut juga masa keemasan Islam. Artinya, pada masa itu terjadi perkembangan yang pesat dalam dunia ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan maupun politik. Salah satu yang menentukan adalah kota Baghdad, yaitu ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota tempat perjumpaan banyak orang mengembangkan keilmuan dan kebudayaan. Di sana ada satu pusat studi dan pusat pengetahuan yang terkenal. Namanya atau disebut Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Di Bait al-Hikmah dikoleksi banyak manuskrip, catatan-catatan, tulisan-tulisan dari berbagai bahasa. Misalnya bahasa Persia, bahasa Yunani, juga bahasa Sanskrit dan Mandarin. Di sanalah para ilmuwan bertemu dan salah satu yang terjadi adalah proses terjemahan dari berbagai macam bahasa ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah menerjemahkan teks-teks dari berbagai tempat tersebut dan beberapa di antaranya yang juga menjadi tokoh penting adalah orang-orang Kristen. Salah satu tokoh penerjemah yang terkenal adalah Hunain ibn Ishaq pada abad ke-9. Dia disebut sebagai Syekh para penerjemah karena perannya yang besar dalam menerjemahkan teks-teks ke dalam bahasa Arab. Lalu ada tokoh-tokoh yang lain, yaitu Yahya ibn Adi. Yahya ibn Adi mengembangkan keilmuannya pada abad ke-10. Dia berguru pada tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu tokoh besar dari kalangan Muslim, yaitu Al-Farabi. Dia adalah seorang filsuf Muslim yang besar. Dia juga belajar dari tokoh Kristen yang waktu itu berkembang atau mengembangkan keilmuannya di Baghdad. Yahya ibn Adi sangat berperan dalam penerjemahan, tetapi juga dia menjadi guru dari tokoh-tokoh setelahnya. Karena setelah Al-Farabi itu meninggalkan Baghdad dan guru yang lain itu meninggal, Yahya ibn Adi menjadi satu-satunya tokoh atau tokoh yang paling berpengaruh, dan dia mengetahui dengan detail mengenai Aristoteles, mengenai etika yang dikembangkan dari tradisi Yunani maupun dari Timur Tengah. Dalam melakukan karya kepenulisannya, Yahya ibn Adi melakukan dua hal. Yang pertama adalah menyalin tulisan-tulisan yang sudah ada ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, dia memberikan komentar dan penjelasan atas teks-teks yang ia terjemahkan. Saat itu, menyalin merupakan salah satu aktivitas dari para cendekiawan, karena dengan menyalin maka satu teks bisa tergandakan dan tersebar ke banyak tempat. Karena itulah maka satu teks yang asalnya barangkali dari tradisi Yunani atau dari tradisi Persia bisa berkembang atau dikembangkan berlipat ganda dan menyebar ke banyak tempat. Dia menerjemahkan tulisan-tulisan Aristoteles dan memberikan komentar tentang tema yang dia terjemahkan itu. Dengan begitu, perlahan-lahan dia sampai kepada pemikiran original tentang tema-tema yang dia angkat. Salah satu tulisan yang akhir-akhir ini banyak dibahas oleh para cendekiawan adalah tulisan Yahya ibn Adi berjudul Tahbid al-Akhlaq atau Reformasi Moral. Dalam tulisan itu, Yahya ibn Adi mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat tercapai atau dicapai dengan mengembangkan kebajikan. Yahya ibn Adi memberikan petunjuk moral khususnya bagi para pemimpin untuk bertindak bijak mengusahakan kesejahteraan bersama. Ia meninggal pada tahun 974
dimakamkan di gereja Santo Thomas di Baghdad. Di makamnya tertulis hal yang menarik. Banyak orang mati yang hidup kembali melalui pengetahuan, sementara orang yang mati karena ketidaktahuan dan kecerobohan akan tersesat. Dapatkan pengetahuan untuk mencapai keabadian. Selengkapnya, silahkan baca pada majalah Utusan edisi Juli 2024.